Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan terus menolong kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima terus sampai kepada hari ini. Secara khusus, Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat kembali memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah penyembah yang benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salah satu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan orang Samaria ini adalah tentang penyembahan. Nah, di dalam percakapan tersebut kita melihat rupanya ada klaim-klaim dari ibadah atau penyembahan yang benar dari dua kelompok. Nah, perempuan Samaria yang mewakili orang-orang Samaria ini mengklaim bahwa sesungguhnya ibadah dan penyembahan yang benar itu adalah tempatnya di Gunung Gerizim. Di sanalah seharusnya orang beribadah karena di sanalah Allah hadir. Di sanalah orang bisa menyembah Allah. Sementara orang Yahudi mengklaim bahwa ibadah dan tempat untuk menyembah yang benar itu adalah di Yerusalem. Menurut orang Yahudi, Yerusalem adalah tempat yang sudah ditentukan Tuhan untuk umat Tuhan datang beribadah, memuji, dan menyembah Allah. Tuhan Yesus memang berterus terang di dalam percakapan ini bahwa penyembahan yang dilakukan oleh orang Samaria ini merupakan sebuah ibadah atau penyembahan yang keliru. Kenapa? Karena penyembahan mereka, ibadah yang mereka lakukan itu adalah kepada pribadi, kepada oknum, atau bisa dikatakan juga kepada Allah yang justru tidak mereka kenal. Ayatnya yang ke-22 Yesus berkata kepada mereka, kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak kamu kenal. Nah, berbeda saudara dengan orang Yahudi yang menyembah pribadi, oknum, atau Allah yang mereka kenal. Orang Yahudi, mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Bahkan Tuhan Yesus mengklaim bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ayatnya yang ke-22. Nah, di tengah-tengah kontroversi, di tengah-tengah persaingan antara dua kelompok ini tentang mana yang benar, mana tempat ibadah atau tempat beribadah menyembah Tuhan yang benar tersebut, Tuhan Yesus
Dia berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah di tempat-tempat itu, baik di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Orang tidak akan lagi menyembah di tempat-tempat tertentu. Tetapi kata Tuhan Yesus, akan ada saatnya, akan datang saatnya, bahkan katanya sudah tiba saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 21 dan ayatnya yang ke-23. Dan Yesus meneruskan bahwa para penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah para penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Allah sesungguhnya menghendaki para penyembah-penyembah demikian yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbicara tentang penyembah yang benar atau bisa juga dikatakan penyembah yang sejati, ini mengindikasikan juga adanya penyembah yang tidak benar. Mengindikasikan adanya penyembah yang palsu, mengindikasikan adanya ibadah-ibadah yang palsu, ya. Ibadah-ibadah yang tidak benar, ibadah-ibadah yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Nah, saudara, ada beberapa aspek penting yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari bersama dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang penyembah yang benar. Nah, berdasarkan aspek-aspek yang nanti kita akan lihat bersama-sama, ini bukan hanya kita belajar untuk mengenal penyembah yang benar, belajar untuk kita bisa menemukan bagaimana penyembahan yang benar, tetapi juga aspek-aspek tersebut ini juga bisa menjadi indikator untuk kita bisa mengenali penyembahan yang palsu. Sehingga dengan demikian kita tidak jadi atau tidak menjadi para penyembah yang palsu. Nah, aspek apa saja yang kita bisa lihat dari teks firman Tuhan ini ketika berbicara tentang penyembah yang benar? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya telah dibaharui Tuhan. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama, saudara, ada kata benar di situ, penyembah yang benar. Nah, istilah benar ini menunjukkan dengan jelas bahwa seorang penyembah yang benar tentu saja adalah seorang yang sudah terlebih dahulu dibenarkan oleh Tuhan, dan kemudian orang tersebut pada akhirnya hidup di dalam mencintai kebenaran di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, tanpa hidup yang telah dibenarkan oleh Tuhan, mustahil kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Mustahil kita bisa menyembah Allah dengan benar. Mustahil kita hidup dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Tentu saja status benar ini bicara tentang kasih karunia Allah. Status benar merupakan pemberian Allah, pekerjaan Allah di dalam Kristus kepada kita. Kita menjadi penyembah yang benar oleh karena Allah telah terlebih dahulu membenarkan seluruh kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh jasa-jasa kita, tetapi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Ya, jadi penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya telah dibaharui Tuhan, ditunjukkan dengan istilah benar dalam bagian ini. Yang kedua, saudara, dalam percakapan awal dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berdiskusi tentang air hidup. Kita bisa lihat itu dalam ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu berdiskusi tentang air hidup. Air hidup ini berbicara atau merupakan gambaran dari sebuah kehidupan yang baru. Itulah suatu kehidupan di mana kita mengalami persekutuan kekal dengan Allah yang dapat diterima dan dialami hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa menyembah Allah dengan benar. Kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bisa dimungkinkan
menjadi penyembah-penyembah yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara, inilah dua hal ketika berbicara tentang penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya telah dibaharui oleh Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa kita bisa menyembah Allah dengan benar. Kita dapat menjadi para penyembah yang benar. Ini terlebih dahulu kita harus mengalami pembaharuan yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanpa kita mengalami kehidupan yang telah dibaharui oleh Allah dalam iman kepada Yesus Kristus, maka mustahil kita bisa menyembah Allah dengan benar. Mustahil kita bisa menjadi penyembah yang benar tanpa kita mengalami kehidupan yang telah dibaharui oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, maka penyembahan kita adalah penyembahan yang keliru, penyembahan yang melenceng, penyembahan yang palsu, penyembahan yang sesat, dan tentu saja tidak sesuai, tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya telah dibenarkan, telah dibaharui oleh Tuhan. Karena tanpa hidup yang dibenarkan oleh Tuhan, tanpa saudara dan saya dibenarkan, dibaharui oleh Tuhan, maka mustahil saudara dapat menyembah Allah yang benar. Mustahil saudara dan saya dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Aspek yang kedua yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang penyembah yang benar adalah penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada dua kali Tuhan Yesus mengulangi perkataan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa temukan itu dalam ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ya, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat arti menyembah dari teks ini. Saudara, kata menyembah yang ada dalam ayat 20, 21, 22, 23, dan ayat 24, ini berasal dari kata Yunani proskuneo, ya, yang merupakan sebuah gerakan tubuh berupa membungkuk, bersujud, menyembah, mencium tangan, sebagai sebuah bentuk penghormatan yang disertai dengan semangat penundukan diri terhadap oknum atau pribadi atau seseorang yang dianggap mulia, terhormat, layak, atau unggul. Ya, itu menyembah, proskuneo, ya, sikap membungkuk, sikap mencium tangan, ya, kemudian sikap menyembah, ya, bersujud, ya, sebagai bentuk penghormatan, ya, kepada seseorang yang dianggap mulia, terhormat, layak, unggul, ya, yang disertai dengan semangat penundukan diri, ya, penghormatan yang disertai dengan semangat untuk menundukkan diri kepada oknum pribadi yang mulia, yang terhormat, yang layak atau yang unggul tersebut. Nah, saudara, kata ini menarik sekali. Ini digambarkan seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, ya. Saudara mungkin pernah melihat seekor anjing yang begitu dekat dengan tuannya, sehingga kalau dia ketemu tuannya, ya, dia menjilat tuannya, menjilat tangan tuannya, ya. Nah, gambaran ini untuk menunjukkan, untuk menggambarkan sebuah penghormatan, menggambarkan sebuah pemujaan yang disertai dengan sikap yang rendah hati, ya. Ini yang dimaksud dengan proskuneo, menyembah. Menyembah bukan hanya diartikan sebagai sebuah gestur atau sebuah gerakan tubuh, ya, menunduk, kemudian mencium tangan, ya, menyembah, bersujud, tetapi sikap itu didasari kepada sebuah penghormatan dan ketundukan diri kepada pribadi, oknum, atau seseorang yang dianggap mulia, terhormat, atau layak. Ya, ini pengertian menyembah yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Ya, yang kedua, saudara, menyembah dalam roh
apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Nah, kata roh dalam ayat 23 dan ayat 24 ini mengacu kepada roh manusia, ya. Pribadi yang lebih dalam, ya. Menyembah dalam roh ini berarti penyembahan itu haruslah mengalir dari dalam diri manusia keluar, ya. Mengalir dari roh kita yang sudah dibaharui Tuhan, mengalir keluar yang terwujud di dalam sikap dan perilaku kita. Ya, jadi penyembahan itu haruslah merupakan sebuah bentuk yang dimulai dari roh, ya, roh yang sudah dibaharui. Penyembahan itu dimulai dari roh manusia, ya. Kita bisa mengangkat tangan, menyembah, memuji Tuhan. Itu bukan hanya sebatas gestur atau gerak tubuh saja, tetapi itu merupakan sebuah gestur yang lahir dari roh yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, saudara, menyembah dalam kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah dalam kebenaran ini berarti penyembahan kepada Allah yang benar, yang hanya bisa terjadi, yang hanya bisa dimungkinkan di dalam dan melalui pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan kita bukan hanya melibatkan roh saja, tetapi penyembahan kita juga harus ada di dalam bingkai atau harus didasarkan kepada kebenaran, ya. Kebenaran Allah sehingga kita bisa menyembah Allah yang benar, kita bisa menjadi penyembah yang benar, dan itu semua dimungkinkan bisa terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini merupakan kesejajaran yang tidak dapat dipisahkan. Dua-duanya berjalan sejajar, ya. Penekanan roh, ya, pneuma dalam istilah Yunani. Ini harus bersejajar dengan kebenaran, aletheia, ya. Ini harus dilakukan oleh penyembah-penyembah yang benar atau penyembah-penyembah yang sejati, aletinos itu tadi. Dua-duanya harus berjalan sejajar, bukan hanya roh tanpa kebenaran, demikian pula bukan hanya kebenaran tanpa roh, tetapi roh dan kebenaran ini merupakan kesejajaran yang tidak bisa dipisahkan, yang harus nampak, yang harus dilakukan oleh penyembah yang benar, penyembah yang sejati atau aletinos. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka kita bisa melihat makna dari menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa sesungguhnya makna daripada menyembah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan kepada Allah yang tidak terbatas, tidak bergantung atau tidak tergantung, tidak terikat kepada waktu, tempat, dan benda-benda. Ya. Mengapa demikian, saudara? Jawabannya adalah karena Allah itu roh. Ya. Maka setiap orang harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Allah itu roh, ya, dan ia tidak bisa dibatasi. Dia tidak bisa terikat dengan waktu, tempat, dan benda-benda, ya. Dan karena dia itu maha hadir dan maha ada. Allah itu roh, dan ia tidak bisa dibatasi. Dia tidak bisa terikat dengan waktu, ya. Sehingga dengan demikian, saudara, kita bisa menyembah dia kapanpun, ya, tanpa harus dibatasi atau diikat dengan waktu-waktu tertentu. Allah itu roh. Dia selalu ada, kapanpun, dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena dia itu roh. Karena dia itu maha ada. Karena dia itu Allah yang maha hadir. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bisa saja memang mengatur waktu-waktu, jam-jam untuk kita beribadah kepada Tuhan, ya, tanpa sebenarnya harus diikat dengan waktu-waktu tertentu. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, baik itu waktu subuh, ya, waktu saudara mengambil waktu pada saat ada waktu luang dalam pekerjaan, ya, saudara bisa
menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di sekolah, ya, di tempat kerja, dimanapun, kapanpun, ya. Kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Allah di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun tidak diatur oleh waktu-waktu tertentu, tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, ya bukan berarti kita pada akhirnya justru malah tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Allah itu roh, Dia tidak dibatasi, Dia tidak terikat dengan waktu, dan kita bisa menyembah Dia kapanpun. Ya, bahkan kita bisa beribadah, menyembah Dia di sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Allah itu roh, dan Ia tidak bisa dibatasi atau terikat dengan tempat-tempat tertentu. Sehingga dengan demikian kita bisa beribadah dan menyembah Allah dimanapun kita berada. Ya, entah itu di gereja, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu di restoran, di toko, ya, di ruko, di dalam kendaraan, di mall, ya, dan di mana saja. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kelompok yang berusaha menghambat ibadah orang Kristen, ya, kita seringkali mendengar berita-berita bagaimana kelompok-kelompok yang tidak menyukai orang Kristen, ya, kelompok-kelompok yang intoleran, ya, berusaha untuk menghambat orang Kristen beribadah, entah itu di gereja dengan alasan perizinan, ya, padahal sudah mengajukan izin tapi diperhambat sedemikian rupa, ya. Bahkan ada juga yang datang membubarkan orang-orang Kristen yang sedang beribadah, ya, oleh karena alasan bahwa ibadah itu harus dilakukan di rumah ibadah. Tidak boleh dilakukan di rumah-rumah, tidak boleh dilakukan di ruko, tidak boleh dilakukan di mall, di lapangan, di restoran, di tempat makan, dan sebagainya. Ya. Nah, sikap ini, kelompok-kelompok yang melakukan tindakan ini sebenarnya sebuah sikap yang tidak memahami, sikap yang mengingkari hakikat Allah yang maha hadir, hakikat Allah yang maha ada. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Sikap itu juga merupakan sebuah sikap penghinaan terhadap hakikat Allah yang adalah roh yang tidak bisa dibatasi oleh tempat dan yang juga bisa disembah, bisa disapa, bisa ditemui kapan saja dan di mana saja oleh umatnya karena Dia sesungguhnya adalah maha hadir. Ya. Jadi membatasi ibadah dengan hanya harus beribadah di tempat tertentu saja dan melarang ibadah di rumah di tempat lain, ini merupakan pengingkaran terhadap hakikat Allah yang adalah roh yang maha hadir, yang tidak bisa dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Allah itu roh, saudara. Dan itu sebabnya Ia tidak dapat dibatasi atau terikat dengan atau dalam benda-benda. Ya. Allah itu roh. Maka tidak mungkin kita batasi Dia atau kita ikat Dia dengan benda-benda. Ya. Misalnya, saudara, dalam bentuk patung-patung, ya. Allah tidak bisa dibatasi atau terikat dalam berbagai patung-patung. Kita tidak bisa membatasi Allah dalam sebuah patung. Allah tidak pernah berdiam dalam patung-patung, ya. Nah, oleh sebab itu penyembahan terhadap patung-patung ini bukan hanya merupakan hal yang tidak benar, tetapi juga ini merupakan sebuah penghinaan yang besar terhadap hakikat Allah yang adalah roh dan maha hadir, yang tidak bisa dibatasi, yang tidak bisa terikat oleh tempat, bahkan juga dengan benda-benda. Ya. Kita bisa tahu itu, saudara, bagian firman Tuhan misalnya dalam Keluaran 20 ayat 4-6, saya baca, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Ya. Tapi teks ini bukan diartikan bahwa orang Kristen dilarang membuat patung, ya, bukan itu, saudara, ya.
Kita bisa saja membuat patung-patung dalam arah dan tujuan seni, ya. Tetapi yang dilarang di sini adalah saudara dan saya membatasi Allah dalam sebuah patung. Sehingga saudara dan saya meyakini bahwa di dalam patung itu ada Allah dan pada akhirnya kita sujud menyembah kepada patung tersebut, ya. Allah tidak bisa dibatasi oleh benda dalam bentuk patung-patung. Yang berikut, saudara, Allah itu roh dan dia tidak dibatasi, tidak bisa terikat dengan benda-benda. Itu juga dalam bentuk misalnya alat-alat peribadatan. Seperti alat musik, mimbar gereja, LCD proyektor, lampu-lampu yang gemerlapan, dan lain sebagainya. Ya, Allah itu roh. Dan dia tidak dibatasi dengan alat-alat tersebut. Artinya, ada atau tidaknya alat-alat peribadatan ini tidak mempengaruhi penyembahan kita kepada Allah. Kenapa? Allah itu roh. Ya, dia maha hadir. Dia tidak bergantung kepada alat-alat atau sarana yang kita pakai yang menunjang peribadatan kita. Ya, oleh sebab itu orang Kristen bisa beribadah baik dengan alat musik maupun juga tanpa alat musik. Kenapa? Karena penyembahan orang Kristen adalah di dalam roh dan kebenaran. Ya, masih banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau tidak ada alat musik, ibadah menjadi kurang semangat, kurang bergairah, kurang sakral, ya. Orang Kristen yang memiliki pemikiran yang seperti ini adalah orang Kristen yang tidak memahami hakikat Allah bahwa dia itu adalah roh, ya. Ada orang Kristen yang mengatakan saya tidak suka ke gereja yang A, saya suka ke gereja yang B. Di gereja A itu musiknya membuat ngantuk, musiknya seperti kita berada di pemakaman, sementara di gereja B, wah, lampunya gerlap-gerlip, ya, alat musiknya luar biasa, tatanan mimbarnya hebat, sehingga saya merasa dibawa untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, ini semua omong kosong, ya. Yang bermain di situ bukanlah roh kita, tetapi emosi kita, ya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita itu tidak terikat dengan benda-benda. Dia tidak boleh kita batasi dalam benda-benda, termasuk sarana-sarana atau alat-alat peribadatan yang kita pakai, ya. Kenapa? Ada atau tidaknya alat-alat peribadatan tersebut tidak mempengaruhi penyembahan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, sehingga Dia tidak bisa dibatasi atau terikat dengan benda-benda tertentu, ya. Baik itu dalam bentuk benda-benda seperti misalnya anggur dan roti perjamuan kudus, baptisan tertentu, pakaian, sapu tangan, sepatu, ataupun benda-benda tertentu yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang dikultuskan, yang dipercaya atau diyakini bisa mendatangkan manfaat tertentu seperti kesembuhan, kesehatan, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, kelepasan dari hutang, kelepasan dari kebangkrutan, keluputan dari bahaya, kelepasan dari ikatan dosa, kelepasan dari ikatan kuasa-kuasa iblis, mujizat, bahkan ya, klaim syarat daripada keselamatan, ya. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara. Karena bentuk penyembahan yang mengikat Allah dalam benda-benda tersebut, bentuk penyembahan yang memanipulasi Allah, ya. Saudara, Allah tidak bisa dimanipulasi dengan pola penyembahan yang demikian. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas sepenuhnya atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, hati-hati dengan segala bentuk penyembahan, dengan segala bentuk ritual-ritual ibadah yang menggunakan benda-benda tertentu dan mempercayai benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Ya, penyembahan kita bukan seperti itu, saudara. Ya, penyembahan kita tidak mengikat Allah, tidak memanipulasi Allah dengan benda-benda tersebut. Nah, saudara, kita bisa menyembah Allah kapanpun dan dimanapun, ya, tanpa harus terikat dengan waktu, tempat, ataupun benda-benda tertentu. Yang terpenting adalah penyembahan kita kepada Allah itu melibatkan roh kita, keberadaan kita seutuhnya yang ada atau yang didasarkan di dalam kebenaran Allah. Ya, inilah yang pertama, saudara, makna daripada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Allah
dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan kita kepada Allah tidak terbatas, tidak tergantung, tidak bergantung, bahkan tidak terikat ya kepada benda-benda, kepada waktu atau tempat-tempat tertentu. Makna yang kedua, saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ini adalah penyembahan yang melibatkan hati, pikiran, emosi, serta sikap, tindakan, atau perilaku kita. Ya. Melibatkan seluruh eksistensi daripada keberadaan kita. Saudara, menyembah Tuhan itu tidak boleh hanya melibatkan emosi atau perasaan saja, tetapi juga harus disertai dengan pengertian yang benar yang bersumber dari ajaran Alkitab. Ya. Demikian pula sebaliknya, penyembahan kepada Tuhan tidak boleh hanya disertai dengan pengertian yang benar saja, tetapi juga melibatkan emosi dan perasaan kita. Ya. Bukan hanya disertai dengan pengertian yang benar yang bersumber dari ajaran Alkitab, tetapi juga melibatkan roh kita, melibatkan emosi, perasaan kita, ya, sehingga kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengungkapkan syukur kita, kita bersuka cita, kita bisa menyatakan kasih terhadap sesama, kita hidup dalam kekudusan hidup kita, dan sebagainya. Ya, jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ini melibatkan bukan hanya hati, pikiran, emosi, tetapi juga sikap, tindakan, dan perilaku kita. Sehingga tidak ada dalam bagian dari keberadaan kita ini yang tidak pada akhirnya menyembah Allah. Ya, jangan sampai tubuh kita ada di gereja, tetapi hati dan pikiran kita justru ke tempat lain. Di gereja, tapi kita masih bermain media sosial melalui HP atau gadget kita. Ini adalah ciri dari orang yang tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah orang yang melibatkan hatinya, yang mengarahkan hatinya, pikiran, emosi, sikap, tindakan, perilaku, bahkan gestur tubuhnya diarahkan untuk menyembah Allah yang adalah roh itu. Yang ketiga, saudara, makna dari menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang bukan dilakukan secara lahiriah, melainkan penyembahan yang bersifat rohania atau batiniah kita. Ya. Saudara, penyembahan kepada Allah bukan berbicara tentang aktivitas ibadah yang dapat dilihat atau kelihatan oleh semua orang. Kelihatan pergi ke gereja, kelihatan pergi ke ibadah-ibadah kategorial, ya, PKB, PW, pemuritan, pemuda remaja, lansia, dan sebagainya. Bukan pula, saudara, serentetan liturgi yang diikuti hanya sebatas ritual atau kegiatan seremonial belaka. Ya. Penyembahan kepada Allah juga bukan bicara tentang keharusan posisi tubuh dalam posisi tertentu di dalam beribadah. Ya. Harus bertepuk tangan, harus mengangkat tangan. Kalau tidak bertepuk tangan, kalau tidak mengangkat tangan, kalau tidak menari-nari, oh kita belum beribadah, oh kita belum menyembah Tuhan. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Ya, bukan pula harus menghadap ke arah tertentu. Ya, ibadah yang benar kita harus mengarah ke tempat-tempat tertentu. Ya, orang Israel yang berada di perantauan, ya, mereka setiap kali beribadah menghadap ke arah tertentu. Ya, kiblatnya mereka tuh ke Yerusalem. Jadi setiap kali mereka berdoa, mereka mengarahkan ibadah mereka ke arah Yerusalem. Misalnya di dalam Daniel pasal 6, Daniel beribadah kepada Tuhan di kamarnya dengan berkiblat ke Yerusalem. Ya. Nah, ibadah kita bukan yang seperti itu, saudara. Penyembahan kepada Allah itu adalah penyembahan yang melibatkan batiniah kita. Itulah hati kita yang telah dibaharui. Roh kita yang sudah dihidupkan dari kematian akibat dosa. Saudara, penyembahan yang keluar dari roh yang mati, ini adalah sebuah penyembahan yang bersifat kepura-puraan. Penyembahan yang keluar dari roh yang mati ini sama saja dengan kemunafikan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita beribadah, kita bisa saja menyembah Tuhan dengan sikap, dengan bahasa tubuh kita, ya. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, tetapi perilaku kita setiap hari,
sikap kita terhadap dosa tidak berubah. Ya, datang ke gereja, datang beribadah, datang menyembah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, tetapi sikap kita tidak berubah terhadap dosa. Kita masih senang hidup di dalam hawa nafsu. Ya, kita masih tinggal di dalam keinginan daging. Kita masih mengikuti keinginan mata. Kita masih tinggal dalam keangkuhan hidup. Kita masih mencintai hal-hal yang duniawi. Ya, nah ini penyembahan yang berasal dari roh yang mati yang pada akhirnya menghasilkan kepura-puraan atau kemunafikan. Ya, penyembahan yang keluar dari roh yang mati hanyalah sebuah kegiatan, hanyalah sebuah aktivitas semata tanpa menyentuh apa yang ada di dalam batiniah kita. Kenapa, saudara? Karena roh kita belum dihidupkan oleh Tuhan. Karena roh kita mati. Roh yang mati mustahil untuk menyembah Tuhan dengan benar. Roh yang belum dihidupkan dari kematian akibat dosa tidak mungkin menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sebaliknya, saudara, penyembahan yang keluar dari roh yang sudah dihidupkan oleh Kristus, ini adalah sikap hidup yang benar dan mencintai kebenaran, karena Allah adalah kebenaran, Kristus adalah kebenaran, dan firman-Nya adalah kebenaran. Ya, kita menjadi penyembah yang benar dimulai dari hati, dari roh yang sudah dihidupkan dari kematian akibat dosa oleh Kristus, sehingga penyembahan kita adalah sebuah penyembahan yang benar. Penyembahan kita adalah penyembahan di mana kita hidup dan mencintai kebenaran. Jadi saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan bukan secara lahiriah, tetapi penyembahan yang keluar dari rohania, penyembahan yang melibatkan batiniah kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Yang keempat, makna menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini hanya bisa terjadi, hanya bisa dilakukan, hanya bisa dialami di dalam atau melalui Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Saudara, kita hanya bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menghadap Allah, bersekutu dengan Allah, memuliakan Allah. Ini hanya bisa terjadi di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi pengantara antara Allah dengan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, manusia yang rohnya mati ini tidak dapat menyembah Allah. Mustahil dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hanya manusia yang rohnya sudah dihidupkan oleh Yesus Kristus sajalah yang adalah air hidup tersebut. Maka kita, saudara dan saya, dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang kelima, saudara, makna menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah relasi kita dengan Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ini adalah relasi. Ini adalah persekutuan kita dengan Allah, di mana kita hidup sesuai dengan firman-Nya, di mana kita mengenal pribadi Allah dengan benar, hidup sesuai dengan apa yang Dia ajarkan, dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita beribadah kepadanya baik secara pribadi maupun bersama jemaat dalam ibadah di gereja yang melibatkan seluruh keberadaan kita, baik pikiran, tubuh, jiwa, hati, roh kita di dalam beribadah. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah kita mengadakan kontak dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita memuji Allah. Kita menyanyikan pujian kepada Allah. Kita mengagungkan Allah. Kita meninggikan Allah. Kita memuliakan Allah.
kita menyembah Allah, kita mengaku di hadapan Allah, dan kita memberikan tanggapan-tanggapan kepada Allah dengan pujian, ungkapan syukur, pengagungan kita kepada Allah. Inilah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah hubungan relasi kita dengan Allah, baik yang nampak dalam perilaku kita yang hidup di dalam kebenaran Allah, tetapi juga yang nampak di dalam ibadah kita yang benar kepada Allah. Yang keenam, saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ini adalah kehendak Allah. Ayat 23 berkata, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah berkenan terhadap para penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mewujudkan, mengekspresikan diri kita sebagai para penyembah yang benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua aspek yang kita bisa lihat dari penyembah yang benar. Sekali lagi saya ingin mengulangi, penyembah yang benar adalah seorang yang hidupnya telah dibahari oleh Tuhan. Tanpa saudara dan saya dibahari oleh Tuhan, mustahil kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara, penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah melihat ada sekitar 6 makna daripada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Aplikasinya bagi kita, saudara. Yang pertama, mari kita menjadi penyembah yang benar. Ya, karena roh kita sudah dihidupkan dari kematian akibat dosa, dan kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, mari kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang diwujudkan dengan sukacita, diwujudkan dengan kesungguhan, ketekunan, serta kegairahan di dalam beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, bersama dengan jemaat Tuhan. Ya, masihkah saudara dan saya bergairah di dalam bersaat teduh pribadi dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan secara pribadi, maupun juga di dalam mengikuti kegiatan peribadatan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita? Masihkah kita memiliki sukacita itu? Masihkah kita bergairah? Masihkah kita tekun? Masihkah kita sungguh-sungguh? Ya, mari kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang diwujudkan dengan apa? Dengan giat melayani Tuhan. Apakah saudara masih giat melayani Tuhan? Atau pelayanan saudara sudah menjadi sebuah rutinitas, hanya di atas kertas, SK saja? Kira-kira begitu ya. Apakah kita masih tetap semangat melayani Tuhan? Karena menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ini diwujudkan dengan kita terus giat di dalam melayani Tuhan. Menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ini diwujudkan dengan apa? Tekun mempelajari firman Tuhan dan juga mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Masihkah saudara cinta terhadap firman Tuhan? Masihkah saudara giat merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan? Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak suka menggali kebenaran firman Tuhan. Dia hanya mau yang instan-instan saja. Betapa banyak orang Kristen yang mengaminkan setiap klaim-klaim yang dilatar belakangi firman Tuhan, tapi tidak tahu apakah klaim-klaim tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau justru bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu mudah kita menemukan banyak orang Kristen yang mudah disesatkan, saudara ya, oleh berbagai istilah-istilah rohani yang kelihatannya sepertinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya menyesatkan mereka dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Masih banyak orang Kristen yang malas menyelidiki Alkitabnya. Mungkin saja dia suka baca Alkitab, tetapi hanya sekedar baca, tapi tidak mau merenungkannya, menundukkan hati untuk menggumuli kebenarannya di hadapan Tuhan. Hanya maunya instan. Sehingga tidak heran, masih banyak orang Kristen yang disesatkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya sepertinya bersumber dari Alkitab, tetapi sebenarnya menyimpang dari ajaran Alkitab. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Amsal, saudara.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang menyangka bahwa itu ajaran yang lurus. Orang menyangka bahwa itu jalan menuju kepada kebenaran. Tetapi sesungguhnya jalan itu adalah jalan kepada kesesatan. Jalan kepada kebinasaan. Jalan bukan kepada penyembahan Allah yang sejati. Tapi justru jalan kepada penyembahan pengkultusan manusia. Pengkultusan ilah-ilah lain. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Menjadi penyembah yang benar. Bukan saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi di dalam ibadah. Menjadi penyembah yang benar, bukan saudara bertepuk tangan, bersorak-sorai, menari-nari di dalam sebuah ibadah. Menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah saudara tekun mencintai firman Tuhan. Saudara tekun mempelajari dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi penyembah yang benar. Ini diwujudkan dengan apa? Kita menjadi berkat bagi sesama. Menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, adalah diwujudkan dengan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kampus kita, di tengah-tengah sekolah kita, dimanapun kita berada, kita berdiri sebagai saksi Kristus. Kita hidup sebagai saksi Kristus. Ini adalah ekspresi, bukti dari penyembahan yang benar. Penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apakah saudara berani menunjukkan identitas saudara sebagai saksi Kristus di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Kristus? Yang ketiga, saudara, aplikasi bagi kita. Mari kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang diwujudkan dengan berjaga-jaga, waspada, berhati-hati, sehingga tidak terpengaruh atau terjebak dengan segala bentuk penyembahan palsu yang bersumber dari para penyembah-penyembah palsu yang memanipulasi penyembahan kepada Allah untuk kepentingan perut mereka sendiri. Roma 16 ayat 8, Filipi pasal 3 ayat 19, untuk meninggikan, memuliakan, serta mengkultuskan manusia dan bukan Allah. Untuk meninggikan, mengkultuskan benda-benda tertentu yang dipercaya berkuasa mendatangkan manfaat atas setiap keinginan dan kepentingan manusia, maupun yang mencampurkan kepercayaan kepada Allah dengan kepercayaan yang lain atau yang kita kenal dengan istilah sinkretisme. Ada banyak orang Kristen yang satu sisi pergi ke gereja, berdoa kepada Tuhan, tetapi juga masih mengikuti, terlibat dengan kepercayaan yang berbau okultisme, kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita kalau sudah menjadi penyembah yang benar, kita tidak lagi terikat dengan kepercayaan tersebut, tetapi hanya terikat kepada Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berjaga-jaga terhadap hal-hal tersebut, ya, dengan bersandar kepada kebenaran firman Allah. Jadilah penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang diwujudkan. Saudara dan saya berjaga-jaga, ya, waspada, berhati-hati, supaya saudara tidak terpengaruh, saudara dan saya tidak terjebak oleh para penyembah-penyembah palsu yang memanipulasi penyembahan kepada Allah. Saudara dan saya tidak terpengaruh olehnya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang sudah kembali memberkati kami menjadi penyembah yang benar. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana menjadi penyembah yang benar dan apa itu penyembah yang benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua, dan biarlah kami betul-betul menjadi para penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan hanya terbatas di dalam gedung gereja, bukan hanya terbatas dalam kegiatan-kegiatan ibadah semata, tetapi juga nampak di dalam seluruh perilaku kami yang terus hidup dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan
dan yang terus menunjukkan buah-buah kesalehan, buah-buah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang juga dapat dilihat, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.